Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mulia Ibu Negara keempat Republik Indonesia, yang juga Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ibu Nyai Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang mulia Mustasyar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bishri, yang mulia Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang saya hormati para Rois Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Asrori dan jajaran para katib, yang saya hormati teman-teman dari jajaran Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir, yang juga Rois Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Ini ada Rois Ngelaju, dan para sesepuh Pondok Pesantren Krapyak, orang tua saya semua, Kiai Jirjis Salim Asum, Ibu Nyai Umi Salamah Masyuri, Ibu Nyai Ida Zainal Abidin, seluruh ahli Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang saya cintai. Sebetulnya kalau ditanya kenapa Kombes ini, pembukaan Kombes ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Krapyak, alasannya karena ketua umumnya saya. Mumpung jadi ketua umum, sebetulnya saya ingin ada kegiatan nasional NU di rumah saya, tapi karena rumah saya di Rembang sana tidak memungkinkan, ya pilihannya adalah di rumah saya di Krapyak ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah para Rois dan Ketua PWNU seluruh Indonesia telah hadir lengkap bersama kita. Begitu juga ditambah dengan para Rois dan Ketua PCNU se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki masa-masa yang krusial, masa-masa yang sangat menentukan bagi peran Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai satu jamiah oleh para muassis dengan visi untuk membangun suatu hukumah diniyah sebetulnya. Kalau hanya untuk menyediakan bimbingan keagamaan bagi jamaah, itu sudah menjadi wazifahnya para ulama, para kiai jauh-jauh sebelum jamiah ini didirikan. Tetapi di dalam konteks sejarah yang sangat krusial di tengah satu dinamika menuju perubahan dalam skala peradaban, para muassis memikirkan tentang hal-hal raksasa yang dibutuhkan oleh umat, bukan hanya di Nusantara saja tapi di seluruh dunia. Bahwa di dalam menghadapi sejarah yang dinamis, sejarah yang mendatangkan momentum-momentum yang akan sangat menentukan masa depan seluruh umat manusia, pasti dibutuhkan koherensi di antara para pemangku agama ini tentang bimbingan apa yang harus disediakan kepada umat. Kita tahu bahwa tabiah dari wacana keagamaan kita ini memang dari sononya penuh dengan ikhtilafat. Wajar jika di antara sekian banyak ulama seringkali di dalam menghadapi berbagai masalah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Tapi pada saat-saat yang sangat menentukan pasti dibutuhkan konsolidasi secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan satu otoritas, satu salatoh diniyah, otoritas keagamaan yang bisa mempersatukan pandangan-pandangan dan membawa seluruh kekuatan jamaah dalam satu strategi bersama yang koheren. Maka dari dulu kita mengenal kaidah tentang peran hakim yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan. Sebagaimana kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maka Nahdlatul Ulama ini sebetulnya didirikan untuk membangun satu fungsi hakim yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan apapun yang terjadi di kalangan umat ini dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menyeru kepada semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah, semua beserta pengikut-pengikutnya, antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya, semuanya diajak bergabung di dalam Jam'iyah Mubarakah yang diberi nama Nahdlatul Ulama ini. Maka saya ingin ingatkan khususnya kepada teman-teman pengurus, jajaran pengurus mulai dari PBNU sampai ke ranting, apalagi cuma potongan tanfidiyah ini,
yang makomnya cuma makom pesuruh sebetulnya, untuk senantiasa memperhatikan disiplin organisasi dengan mengikuti secara tegas, secara teguh, sam'an wa ta'atan kepada keputusan kepemimpinan sebagai hakim yang menyelesaikan perbedaan apapun di antara kita semua. Di dalam masa-masa ini, kita menyaksikan mulai dari tingkat domestik dalam negeri sampai dengan tingkat global, dinamika yang penuh dengan tantangan, dinamika yang penuh dengan kerawanan bagi kita semua. Kita menyaksikan bahwa secara domestik ada pertarungan antara kepentingan-kepentingan kelompok yang berbeda-beda, tetapi ada tuntutan yang luar biasa penting, yang luar biasa berat untuk ditanggungkan oleh seluruh bangsa ini sebagai kepentingan bangsa dan negara. Karena ada tantangan-tantangan yang harus diatasi bersama dan banyak. Demikian juga di tingkat global, ada dinamika yang luar biasa, yang apabila bangsa-bangsa ini tidak dapat menemukan satu arah yang tepat ke masa depan, ada ancaman yang nyata dan serius terhadap kedaulatan dari bangsa-bangsa dan kedaulatan dari manusia-manusia sebagai warga-warga bangsa itu. Di tengah kecenderungan semakin longgarnya bahkan runtuhnya perbatasan-perbatasan fisik dan geografis, diikuti dengan tumbuhnya kekuatan-kekuatan besar. Dengan apa kita harus bertahan untuk menjaga kedaulatan kita bersama. Dalam keadaan yang seperti ini, tidak ada jalan bagi kita selain mempertahankan dan negara sebagai di dalam menjaga kita bersama. Maka bangsa dan kita harus bukan kebersamaan kita untuk menjaga agar bangsa ini tidak dilemahkan oleh apapun, tetapi justru semakin dikuatkan. Dan kita juga harus meyakinkan dunia bahwa dunia membutuhkan Indonesia yang kuat, karena Indonesia memiliki banyak hal yang dibutuhkan oleh dunia untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalahnya. Nahdlatul Ulama di dalam dua arena ini harus mampu berperan dengan nyata, harus mampu memberikan asar yang nyata, bukan hanya hura-hura, apalagi cuma hura-huranya anak-anak yang nguber layangan. Karena kita masih melihat bahkan kecenderungan dalam diri kita, banyak di antara kita yang masih terobsesi untuk mengejar layangan putus. Rame-ramenya
tapi hasilnya susah. Orang ngejar lapangan putus itu hasilnya susah. Tiwas gerudak-geruduk, lari-lari ke sana kemari, ternyata nyangkut di pohon kelapa, repot naiknya. Kalau hasil layangan itu dipakai rebutan sehingga modal madir nggak bisa dinaikkan lagi, menjadi tidak berguna. Kita harus cara kerja ini menjadi cara kerja yang lebih strategis, karena kita punya tanggungan peran yang tidak kecil, yang tidak ringan. Kita harus memacu kinerja untuk mengawal kemenangan Indonesia. Karena di tengah tantangan sejarah, di tengah tantangan-tantangan berskala peradaban ini, Indonesia harus menang supaya kita semua tetap berdaulat, supaya Kiai Miftahul Akhyar tetap berdaulat, Kiai Mustafa Bisri tetap berdaulat, Kiai Abdul Hamid tetap berdaulat, Sarmo, Paijo, Patkan, Patkur, Sujinah, semuanya harus tetap berdaulat. Saya dalam kesempatan ini ingin memohon bantuan doa dari Bapak Ibu sekalian, karena tadi malam salah seorang saudara kita, pimpinan ketua lembaga dakwah PBNU, Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, mengalami musibah dalam perjalanan menuju Gombes ini, dan sekarang beliau dirawat di rumah sakit. Mohon doa semoga beliau dikaruniai segera pulih untuk bisa meneruskan khidmah bersama-sama kita kepada jamaah yang kita cintai ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.